Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak Guru. Bang, Siang, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah tetap semangat ya, kabarnya baik semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya supaya kita khusyuk, supaya kita tenang, supaya kita konsentrasi, silahkan untuk merapihkan lingkungan kelas atau tempat duduknya masing-masing. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk memimpin doa. Silahkan Aris untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Dahulu berdoa membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu, diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Allah. Baik, Ya Rabbal anak-anak Alamin. sekalian, sebelum pembelajaran pembahasan berikutnya, minggu kemarin kita telah membahas bab keempat. Ada yang tahu bab keempat? Nah, ya, bab keempat itu kemarin kita membahas tentang koperasi syariah dan bank syariah. Itu mudah-mudahan kita bisa lebih memahaminya lagi ya tentang bab keempat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas bab kelima. Ada yang tahu bab kelima tentang apa? Yang apa itu Pak Guru? Kira-kira Belum coba. tahu, Pak. Belum tahu? Ya, nggak apa-apa ya, belum tahu. Bab kelima itu, nah, kita bahas tentang bab kelima Sudah, Pak, itu. sudah. Kita membahas tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu dan bagaimana sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia? Barangkali ada yang tahu? Ada Pak, lewat perdagangan Pak. Ah iya, betul, ada. Boleh. Ada lagi? Pernikahan. Pernikahan, ya, melalui pernikahan sejarahnya boleh. Ada lagi? Nah, cukup ya. Nah, itu secara sepintas tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang kelima ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran ini. Nah, di antaranya tujuan dari pembelajaran ini ada 3. Nah, yang pertama itu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat membuat bagan timeline atau garis waktu sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan memaparkannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai keteladanan dari tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, itu diantaranya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, insya Allah Bapak akan memberikan pembelajaran ini dengan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum melaksanakan aktivitas selanjutnya, mohon untuk disimak video awal tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%.
Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas, guys. Nah, itu secara umum tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, ketika kalian sudah menyaksikan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, secara rinci lagi kita akan membahas beberapa materi atau poin tentang sejarah dan peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, di antaranya ada 4 pokok bahasan yang akan kita laksanakan dan akan kita diskusikan. Yaitu yang pertama tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Kemudian yang kedua strategi masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, di antaranya kita akan membagi ke dalam 4 kelompok karena ini ada 4 pembahasan ya. Nah, saya akan tawarkan terlebih dahulu pembagian kelompoknya apakah akan berdasarkan urutan absen, apa berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dibagi 2, atau berdasarkan barisan tempat duduk. Bebas Pak Guru. Barisan saja ya. tempat duduk aja, Pak. Tempat duduk. Absen aja, absen. Absen, ada yang tempat duduk, ada yang absen, ada yang bebas. Nah, Bapak tentukan saja ya. Jadi berdasarkan bebas lah. Jadi supaya ada keadilan. Nah, diantaranya ini Bapak sudah bagi ke dalam 4 kelompok. Nah, pembahasannya apa? Diantaranya pembahasannya untuk kelompok 1 yaitu membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Yang kedua, sejarah dan teori masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, strategi penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang kelompok 4 membahas tentang peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, itu ada 4 bahasan dan 4 kelompok. Silahkan kalian untuk didiskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silahkan Bapak beri waktu 1 jam pelajaran. Mohon untuk berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Ada yang sudah? Iya Pak. Ada? Kelompok 1 sudah? Pak. Sudah. Sudah. Kelompok 2? Sudah Pak. Sudah. Bagus. Kelompok 3? Oh, kelompok 3 masih. Udah. Ya, terima kasih. Semuanya sudah mengerjakan tugasnya masing-masing berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, namun sebelum kita mempresentasikan terlebih dahulu, supaya kita bersemangat, supaya kita konsentrasi, kita ice break dulu ya. Nah, baik, kita presentasikan berdasarkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Silahkan dari kelompok mana terlebih dahulu? Mau dari kelompok 4 dulu boleh, 3, 2, atau 1 boleh. Silahkan yang sudah siap untuk mempresentasikannya. Sama ketua kelompok atau bebas, Pak? Bebas, bebas. Silahkan yang siap dulu. Tuh, Neng siapa? Oke, silahkan. Kelompok 3 ya berarti. Pak, belum. Belum. Kelompok 2 siapa Guru? Siapa Apa yang aja, siap? Pak? Dua. Tuh, sama aku. Oh, kelompok Sama anak Ai. Sama Oh, Ai aja ya. Sama Ai ya, silahkan. Presentasikan Ya. hasil diskusinya tentang strategi penyebaran Islam di Indonesia apa saja. Strategi penyebaran Islam di Indonesia ada banyak, Pak. Ya, Ada boleh, melalui semuanya boleh. perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian dan budaya, dakwah wali songo, politik dan kekuasaan, Ya. sufi dan tarekat, serta interaksi sosial. Itu Pak ada 8. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Terima kasih.
Ya, pada kelompok 4 ya. Kelompok 4 silahkan presentasikan hasil diskusinya. Ya, Pak. Ya, silahkan. Hairia silahkan. Tentang peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Mewakili kelompok 4, peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia adalah menjadi guru, Pak. Oh iya. Mendirikan lembaga pendidikan dan masjid, mengintegrasikan budaya kuno ke dalam ajaran Islam, berdakwah dengan mengedepankan toleransi dan adat istiadat masyarakat, Iya. dan mengedepankan sikap menghormati dan menghargai terhadap sesama. Terima kasih. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan tentang beberapa pembahasan kita kali ini, yaitu kesimpulannya, nah sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan, animisme, dinamisme, dan agama Hindu-Buddha. Nah, kemudian masuknya Islam di Indonesia didasari oleh beberapa teori, yaitu seperti teori Gujarat, Makkah, dan Persia. Bahkan teori yang lainnya, termasuk teori maritim dan teori Cina. Tapi yang paling masyhur itu teori Gujarat, Makkah, dan Persia. Nah, kemudian Islam menyebar ke berbagai daerah dengan strategi yang beraneka ragam. Seperti tadi telah dijelaskan ya, ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, budaya, politik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian penyebaran ini pun dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Beberapa tokoh ulama diantaranya Wali Songo, yaitu termasuk satu kelompok penyebar ajaran yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, kalian nanti silahkan kerjakan untuk tugasnya, dikerjakan di buku PAI halaman 112. Ya, halaman 112 tentang pengembangan dan kontribusi beberapa tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, mungkin itu. Selanjutnya nanti kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu di pembahasan bab ke-6 tentang larangan pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Itu diantaranya. Sebelum ditutup, mohon maaf tadi Bapak tidak mengabsen terlebih dahulu, karena kalau di awal takut ada yang bolos. Biasanya nih Jaina suka bolos, makanya Bapak tidak mengabsen dari awal ya. Nah, jadi ketahuan semuanya. Nah, jadi semuanya hadir. Bapak cek terlebih dahulu ya untuk kehadirannya sebelum ditutup. Ketika Bapak menyebutkan nama, berarti kalian sebutkan berdasarkan hati dan pikiran. Misalkan Ajid, misalkan semangat, misalkan Jenal malas lah gitu ya. Ya, Jainal Semangat. semangat. Si Andi, tuh Yandi ada? Siap. Ya, bagus. Nah, terima iya, kasih Pak. Anak-anakku Alhamdulillah. semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Amin. Sampai Ya jumpa Allah. di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.